Hai, selamat datang dalam segmen Kerinduanku, renungan yang akan menuntun saudara setiap hari getting stronger in the Lord, getting wiser in the Lord, menjadi makin kuat, makin bijak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Bagaimana hidup saudara belakangan ini? Saya percaya sekalipun tantangan berat, tantangan sulit, tapi kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang selalu membela umatnya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikanmu. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaanmu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tanganmu. Tuntun kami, sertai kami. Buka jalan dalam hidup kami. Doa kami agar melalui hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tekun yang menuntun kepada keberhasilan. Itu renungan kita pada hari ini. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 6 ayat 9 dan ke-22, saudara akan menemukan bagaimana Nabi Nuh dengan tekun membangun bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Tidak dituliskan bersama siapa Nuh membangun bahtera, tetapi Alkitab membicarakan bahwa ia mempekerjakan kerabat atau para tetangganya. Alkitab apakah ia mempekerjakan kerabat atau tetangganya, namun berdasarkan kebobrokan manusia dalam Kejadian 6, 5, 11 dan 12, kita bisa menduga bahwa orang di sekitar Nuh akan meledek, mengejek, bahkan mungkin menganggap Nuh gila. Saya bayangkan mungkin ada seorang anak-anak kecil yang anak-anak lewat dengan botol aqua lewat depan Nuh sambil bilang, oh orang gila. Tetapi Alkitab mengatakan dengan ejekan puluhan tahun dia membangun bahtera itu. Kendati demikian diejek, dihina, tak sekalipun Alkitab mencatat Nuh berpaling dari Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh kelihatannya tidak masuk akal. Tetapi Nuh bukan hanya taat, melainkan juga tekun mengerjakannya sampai akhir. Bahkan bahtera itu siap menampung ia dan keluarganya dengan kawanan binatang ketika air bah itu meliputi bumi. Ketekunan Nuh yang luar biasa membuahkan buah hasil yang manis. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tipe orang yang tekun atau kita tipe orang yang sebentar hilang, sebentar ada, sebentar semangat, sebentar gak semangat? Sukacita kita ditentukan dengan perasaan kita. Mungkin kita hari-hari ini hampir putus asa menghadapi tantangan di dunia kerja, menghadapi tantangan dalam jodoh, finansial atau pernikahan. Atau kita sedang mengalami pergulatan melawan dosa. Apakah yang saudara sedang pikirkan? Apakah saudara berpikir untuk give up atau saudara ingin terus maju? Ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara, dan doa saya dapat menolong saudara bisa menjadi tekun, kuat apapun yang terjadi. Yang pertama, tekun berarti keberanian yang tak tergoyahkan. Kolose 1, 2 dan ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketekunan adalah ketika Anda tetap bertahan, teguh, pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Anda akan terus mencoba, tidak tergoyahkan apapun keadaan, sampai Anda menemukan jalan keluar. Ketekunan berarti berani, Bapak Ibu. Saya ingat Alkitab mengatakan suatu malam Bapak Ibu, Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Dia katakan, saya tidak akan biarkan kamu pergi sebelum kau memberkati aku. Saya teringat perempuan Siro Persia yang mengatakan sama Tuhan, bahkan anjing pun makan dari serpihan yang jatuh dari meja tuannya. Saya teringat ada seorang perempuan janda miskin yang berani terus mengganggu hakim yang lalim. Keberanian mereka tekun. Dalam ketekunan mereka dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita hari ini keberanian kita tidak akan sia-sia. Yakobus 5
Ayat 11a mengatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Tekun berarti berani bertahan. Tekun berarti berani percaya. Tekun berarti memiliki keberanian. Mungkin saatnya saudara hari ini belum dapat, tapi maju terus. Mungkin saat ini saudara belum menemukan peluang, tapi gerak terus. Saya percaya soon or later. Batu aja kalau tetesin air tiap hari bolong. Apalagi kita anak Tuhan dengan iman. Orang dunia aja kalau kerja keras berhasil. Apalagi kita kerja keras disertai Tuhan. Haleluya. Pasti berhasil. Yang kedua, tekun membuat Anda kuat. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Daya tahan Anda akan terlatih ketika kita ngalamin masalah. Iman kita akan teruji ketika kita menghadapi goncangan, tantangan, cobaan, penderitaan. Saat itu terjadi, ada dua pilihan. Nyerah atau tetap tekun. Mencoba lagi, berusaha lagi. Kalau Anda menyerah, Anda pasti frustasi, kecewa, terpuruk. Bahkan bukan gak mungkin saudara mundur dari iman. Tapi kalau saudara maju sama Tuhan, percaya Tuhan yang panggil, Tuhan yang tolong. Tuhan yang panggil, Tuhan yang bela, Tuhan yang pilih, Tuhan yang buka jalan. Pilihan untuk tetap tekun akan menghasilkan buah yang manis. Namanya buah gak ada yang instan, butuh waktu. Namanya buah pasti ada musimnya, prosesnya. Namanya tanaman dikasih dulu benihnya, gak langsung tumbuh. Benihnya harus mati dulu. Ketika benihnya mati, maka benih itu mati untuk hidup. Benihnya harus dalam kegelapan dulu. Benihnya harus ditimbun dulu. Seperti Kristus Yesus Tuhan. Harus mati dulu. Harus dalam kegelapan yang disebut dengan kematian. Tetapi kematian Kristus mengakibatkan kehidupan kita. Kebangkitannya membuat kita berpengharapan. Jangan berharap hasil yang instan. Tapi percayalah melalui proses yang Tuhan siapkan. Manis dan manis. Apa artinya saudara dan saya kalau kita menyerah hari-hari ini? Kita menjadi bulan-bulanan dari keadaan. Tapi kalau saudara gak nyerah, maju terus. Mulai lihat. Tentunya maju terus kalau kita yakin itu dari Tuhan. Tentunya kita perlu hikmat mengevaluasi segala kesulitan. Tentunya bukan berarti istri orang kita kejar, maju terus, gak gitu. Tapi artinya kalau kita yakin itu dari Tuhan. Kalau kita yakin itu tidak melanggar hukum, tidak merugiin orang lain, tidak melanggar firman, sesuai kehendak Allah. Saya percaya Tuhan pasti kasih. Alkitab mengatakan, ketuklah, mintalah, carilah. Bapa mana yang memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Bapa mana yang memberikan batu kepada anak yang meminta roti? Saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Saudara, evaluasi kesulitan saudara. Cek motivasi saudara. Andalkan Tuhan. Dan yang terakhir, tekun adalah kunci keberhasilan. Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seorang tokoh dunia mengatakan demikian. Tak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berhutang kepada ketekunan mereka sendiri. Orang yang tekun itu Bapak Ibu bahasa Inggrisnya persistency. Gak bisa dilawan. Orang talenta dapat dikalahkan orang tekun. Orang pintar dapat dikalahkan orang yang tekun. Bahkan orang mohon maaf tidak pandai pun, tapi kalau tekun suatu hari dia memperoleh buah dari ketekunannya. Seperti seorang petani dengan tekun, dia tanam bibit pohon, dia rawat bibitnya bertunas, dia tumbuh, dia potong, dia rapin, dia siram. Seorang tokoh dunia dalam bidang olahraga, Michael Jordan, marganya Simanjuntak,
Saya gagal lagi dan lagi dan lagi dalam hidup. Itulah sebabnya saya sukses. Arti dari kutipannya mengatakan juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan. Tapi karena mereka melakukan sekian banyak jam, minggu, bulan, tahun. Mereka habiskan untuk berlatih. Bertahan sampai akhir. Karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tekun akan membuat saudara dan saya berhasil. Tekun akan membuat kita berani. Tekun akan membuat kita kuat. Tekun akan membawa keselamatan kepada kita. Matius 25 ayat yang ke-21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Alkitab mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tekun ikut Tuhan, suatu hari Tuhan akan menjemput kita dalam awan-awan kemuliaannya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Saya berdoa sepanjang hari ini ada banyak kebaikan Tuhan, banyak anugerah Allah melimpah-limpah dalam hidup jemaat saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan, sebab itu ku lakukan. Semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.